Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi mengenai strategi pemilihan lokasi. Nanti tolong Anda bedakan antara strategi pemilihan lokasi dengan strategi tata letak. Apa perbedaan dari masing-masing kedua pembahasan ini? Pemilihan lokasi berhubungan dengan pemilihan tempat atau lokasi suatu perusahaan. Pemilihan lokasi nanti akan bertujuan untuk membantu perusahaan berproduksi secara efektif dan efisien, sehingga nanti akan mengurangi biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Pada slide ini bisa Anda lihat sendiri manfaat yang diperoleh dari penentuan lokasi tersebut adalah yang pertama, perusahaan dapat melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memperoleh suplai bahan baku yang cukup dan berkelanjutan dengan harga yang layak. Harganya lebih murah namun bahan bakunya tidak terputus-putus. Yang ketiga, perusahaan akan memperoleh suplai dengan tenaga kerja yang cukup. Dan yang keempat, memungkinkan dilakukannya perluasan fasilitas di kemudian hari. Pemilihan lokasi mencakup yang pertama tidak pindah, tapi memperluas fasilitas yang ada. Maksudnya di sini, karena lokasi tersebut sudah strategis, jadi perusahaan tersebut memutuskan yang berawal mereka hanya berproduksi menggunakan satu gedung saja, kemudian karena dia berkembang terus berkembang sehingga dia menambah bangunannya menjadi 2 tingkat. Dan yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas yang lain di lokasi yang berbeda. Maksudnya bisa jadi di sini perusahaan karena terus berkembang, jadi dia membuka cabang di tempat yang lain. Cabangnya tidak hanya satu tempat saja. Kemudian yang ketiga, menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi yang lain. Di sini bisa dilihat maksudnya karena misalnya seandainya perusahaan sekarang tersebut kurang strategis sehingga ia lebih memilih untuk pindah ke lokasi lain yang lebih strategis, apakah itu dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor dalam pemilihan lokasi. Faktor dalam pemilihan lokasi ini ada dua, yaitu faktor utama atau primer dan yang kedua faktor tambahan atau sekunder. Kita bahas dulu faktor utama atau faktor primer. Yang pertama yaitu dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat sumber bahan baku, dekat dengan sumber tenaga kerja, terdapat sarana transportasi dan tersedianya pembangkit tenaga listrik. Ini Ibu kira Ananda bisa memahaminya sendiri. Lalu di sini masuk ke faktor tambahan atau faktor sekunder. Juga bisa Ananda pahami sendiri. Selanjutnya kita masuk ke hitungan mengenai metode dalam pemilihan lokasi. Metode dalam pemilihan lokasi ini ada dua. Yang pertama mengenai analisis perbandingan lokasi dan metode transportasi. Pada analisa perbandingan lokasi ini kita membahas tiga. Yang pertama perbandingan nilai, yang kedua perbandingan biaya, dan yang ketiga metode analisa ekonomi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita masuk pada analisa perbandingan lokasi. Yang A, metode perbandingan nilai. Pada metode perbandingan nilai ini bisa Anda lihat contoh soalnya sudah Ibu bikinkan pada slide ini, silakan dibaca dan dipahami. Di mana pada soal ini yang perlu
cari, tentukan lokasi mana yang paling baik. Karena dia perbandingan nilai, berarti cari angka tertinggi. Cara mengerjakannya sudah Ibu bikinkan di sini. Caranya nanti faktor 1 ini pada lokasi ini dikalikan dengan bobot faktor 1 di sini. Nih, berarti 8 dikali 40% dapat ini 3,2. Terus 6 dikali 40% dapat 2,4. Lalu 10 dikali 40% dapat 4. Begitu seterusnya sampai faktor ke-3. Lalu nanti dijumlahkan ke samping. 3,2 ditambah 2,1 tambah 2,75. Nanti dapat hasilnya 8,05. Jadi nanti pilih lokasi mana yang paling baik. Karena dia perbandingan nilai, jadi angka yang tertinggi. Berarti lokasi 8,05. 8,05 itu lokasi mana kira-kira? Lokasi Padang. Dia kan Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru. Itu dia. Lalu masuk kita ke metode perbandingan biaya. Kalau biaya otomatis yang perlu kita cari berarti nilai yang terkecil karena dia biaya. Lihat contoh soalnya. Contoh soal udah Ibu bikinkan dan jawaban juga sudah. Yang perlu kalian lakukan kalau dia perbandingan biaya, tentukan dulu mana biaya tetap dan biaya variabel. Kita cari satu-satu dulu untuk lokasi A. Caranya tentukan biaya tetap. Biaya tetap untuk lokasi A yang mana? Ini kan? Ini biaya tetap untuk lokasi A. Ini biaya variabel untuk lokasi A. Jadi biaya tetap 460.000 ditambah 14.000 ditambah 15.000 tambah 6.000 tambah 20.000 dikali X. X kan? Jadi X ini sudah ada di soal ini 100.000. Jadi selesaikan 460 tambah 14.474. Selesaikan ini dulu. Selesaikan biaya variabel dikali dengan unitnya. Berarti 41.000 dikali 100.000 dapat 4.100.000. Lalu ditambahkan dengan biaya tetap tadi. Dengan ini dapatnya ini. Cari sampai lokasi C. Ini lokasi B, lalu lokasi C. Lokasi B, lokasi C. Lokasi C cari, silahkan Ananda cari sendiri. Nanti bikin kesimpulannya. Lokasi mana yang kita pilih? Apakah lokasi A, lokasi B, atau lokasi C? Lihat dari sisi biaya. Berarti angka terkecil. Lalu masuk kita ke analisis ekonomi. Dari soal sebelumnya, soal yang tadi, faktor lain yang perlu diperhatikan sudah Ibu bikinkan ada 3. Cara menentukan atau membuat kesimpulan dari analisis ekonomi ini harus tahu dulu mana yang kita pilih tadi, lokasi A, lokasi B, atau lokasi C. Seandainya yang kita pilih di soal dan dapat hasil dari soal sebelumnya itu lokasi B, berarti patokan kita cara membuat kesimpulannya lihat yang ada dari poin 1 sampai 3 ini lokasi B. Berarti ada di poin kedua dan ketiga. Cara membikinnya, bikin kesimpulan, jadi yang dipilih adalah lokasi B. Walaupun penduduknya kurang mendukung, tetapi lokasi B cocok untuk produksi yang dihasilkan. Itu kesimpulannya, kesimpulan dari soal sebelumnya. Seandainya dari soal sebelumnya yang dipilih adalah lokasi A, berarti lihat di sini nih, yang mana yang ada huruf A, berarti 1,
1 dan 3. Bagaimana cara membuat kesimpulannya? Yang dipilih adalah lokasi A, penduduknya sangat mendukung, dan lokasi A cocok untuk produksi yang dihasilkan. Itu kalau yang dipilih adalah lokasi A. Seandainya yang dipilih adalah lokasi C, bagaimana Ananda membuat kesimpulannya? Jadi yang dipilih adalah lokasi C, dan lokasi C cocok untuk produksi yang dihasilkan. Begitu cara membuat analisis ekonominya. Itu dari soal sebelumnya. Selanjutnya kita masuk mengenai metode transportasi. Silakan Ananda baca dan Ananda pahami rumus ini untuk mengerjakan soal selanjutnya. Masuk contoh soal. Di sini sudah Ibu bikinkan soalnya, silakan dibaca. Yang disuruhnya mencari yang pertama besarnya BEP unit dan rupiah, kemudian yang kedua pada tingkat volume berapa perusahaan akan mendapatkan profit sebesar 15 juta bila tingkat pajak 30%, dan gambarkan grafik. Dan jawaban juga sudah Ibu bikinkan di sini, berarti kita mencari BEP unit dan BEP rupiah. Kemudian yang kedua BOP unit, tapi jangan lupa Ananda masukkan tergantung yang ditanya di soal. Kalau ini kan yang ditanya pajak, jadi masukkan rumus yang BEP untuk pajak. Seandainya di sini yang ditanya bila laba, maka masukkan rumus untuk laba. Kemudian ini yang ketiga, bikinkan grafiknya. Ini gambar grafiknya. Silahkan Ananda pahami. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih atas alamin. perhatian Ananda sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.